Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. 3 murid dari divisi formasi dalam kesempurnaan agung dari alam jiwa suci adalah Feng Qingxin, Xiao Feng Tao, dan Meng En. Feng Qingxin adalah orang suci, dan pelayan favorit Feng Qingcheng. Nama keluarga dan nama depannya diberikan oleh Feng Qingcheng, yang menunjukkan bahwa Feng Qingcheng dan pelayan pribadi ini bukan saudara perempuan, tetapi mereka lebih baik daripada saudara perempuan. Saat ini, 27 murid dari 9 divisi, dan 3 murid penegak hukum, total 30 orang, telah berhenti dan berdiri di depan para murid. Hanya divisi berjasa yang belum mengirim murid. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Tan Yun, Mu Mengyi, Tuoba Yingying, dan Zhong Wuxiao. Murid berjasa Tuoba Yingying, ucap dari Tuoba Yingying maju selangkah dengan ekspresi tenang dan berdiri berdampingan dengan 30 murid. Ketika semua orang mengatakan bahwa Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao yang berada di tingkat ke-6 alam jiwa suci, akan dikirim ke kematian mereka, Tan Yun mengambil langkah mantap, putra suci Tan Yun, ucap dari Tan Yun. Segera, lebih dari 3 juta murid inti di kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Ini sangat lucu, tingkat ketiga dari alam jiwa suci berani berpartisipasi dalam kompetisi, saya pikir Tan Yun benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Ya, saya pikir Tan Yun benar-benar terlalu sombong, dia berpikir bahwa ketika dia berada di tingkat keempat dari alam jiwa, dia mengalahkan banyak lawan di tingkat ke-7, ke-8 dan ke-9 dari alam jiwa pada tahap kehancuran, yang berarti bahwa dia dipromosikan ke tingkat ketiga dari alam jiwa suci dan juga bisa berurusan dengan alam jiwa suci. Benar, ini konyol. Anda harus tahu bahwa murid dari semua lini yang bertarung melawan Tan Yun di panggung kehancuran semuanya adalah murid biasa. Bagaimana dengan sekarang, manakah dari murid yang berpartisipasi dalam kompetisi inti 10 divisi yang tidak berbakat dan kuat? Jika Tan Yun berada di level ketiga jiwa suci, bisa mengalahkan tingkat kesempurnaan besar alam jiwa suci, aku akan menulis nama belakang secara terbalik mulai sekarang, ucap dari para murid. Diam untuk penatua penegak hukum ini, ucap dari Yuan Feng berteriak keras, semua murid menjadi tenang, dan seluruh gunung hening seketika. Alasan mengapa Yuan Feng memarahi semua orang adalah karena dia khawatir Tan Yun akan mundur tanpa perlawanan setelah mendengarkan komentar semua orang. Yuan Feng memandang Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao, dan bertanya, siapa di antara kalian berdua yang akan berpartisipasi, ucap dari Yuan Feng. Kedua gadis itu bahkan tidak melihat ke arah Yuan Feng ketika mereka mendengar kata-kata itu. Ketika Div diabaikan di depan umum, suara Yuan Feng menjadi sedikit lebih dingin. Penatua penegak hukum ini menanyakan sesuatu padamu, ucap dari Yuan Feng. Apa yang kamu teriakkan? Tan Yun melirik Yuan Feng di gedung giok, karena Mengyi dan Xiao belum berdiri, tentu saja mereka tidak akan berpartisipasi. Dengan kebenaran yang begitu sederhana, apakah kamu harus membiarkan putra suci ini mengajarimu, ucap dari Tan Yun. Kamu, Yuan Feng menyipitkan mata pada Tan Yun, penatua penegak hukum ini, tidak peduli dengan orang yang sekarat, ucap dari Yuan Feng. Mendengar ini, mulut Tan Yun sedikit terangkat, dan dia memberi Yuan Feng tatapan meremehkan. Pada saat ini, suara Tantai Xuanzong terdengar di benak Tan Yun. Tan Yun, ingatlah bahwa para murid alkemia, formasi, jimat, artefak, dan jiwa binatang yang berpartisipasi dalam kompetisi, semuanya adalah Gongsun Yangchun, Feng Qingcheng, Zhu Daosheng, Xie Juechen, Duan Changqiong. Ketika kompetisi besar dimulai, jika Anda bertemu, jika Anda memiliki kemampuan, jangan biarkan mereka hidup, ucap dari Tantai Xuanzong. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangguk. Pada saat ini, Yuan Feng di atas gedung giok, menatap ke-32 murid termasuk Tan Yun, dan berkata dengan keras, saya pikir kalian sudah tahu tentang aturan kompetisi besar, hadiah pribadi, dan hadiah divisi, jadi hukum penatua penegak hukum tidak akan banyak bicara. Sekarang untuk pertandingan pertama, kompetisi 32 peserta akan menjadi 16. Mulai lotre untuk menentukan urutan kompetisi, ucap dari Yuan Feng. Setelah mengatakan itu, 32 kartu giok terbang keluar dari cincin penyimpanan Yuan Feng,
menembak jatuh bangunan batu giok, dan melayang di depan 32 murid termasuk Tan Yun. 32 orang memilih kartu giok dan membawanya ke tangan mereka. Kemudian, 32 orang melepaskan ledakan kekuatan spiritual, dan saat mereka mengebor kartu giok, angka mulai muncul di kartu giok. Dua murid yang telah memenangkan angka, 1, mari mulai pertarungan, ucap dari Yuan Feng. Setelah Yuan Feng Jun berkata, Tan Yun mengerutkan kening, dan melihat kata, 2, tertulis di kartu gioknya. Saudaraku, aku menggambar 1, ucap dari Tuoba Yingying memandang ke samping ke arah Tan Yun dan berbisik. Yah, aku yakin kamu bisa mengalahkan siapapun, ucap dari Tan Yun. Segera, 32 orang berhadapan melawan kedua belah pihak, dan perintah keluar. Tuoba Yingying memenangkan, 1, dan Wu Bing, murid inti penegakan hukum, juga 1. Artinya, di game pertama, Tuoba Yingying bermain melawan murid penegak hukum Wu Bing. Di game kedua, Tan Yun berhadapan dengan kultivator pertama dari murid inti penegakan hukum, Xia Kuan. Ketika Yuan Feng mengetahui bahwa lawan Tan Yun adalah Xia Kuanzi, tubuh tuannya sedikit gemetar karena kegembiraan, dan hatinya melonjak, Tuhan menolong aku juga. Hahaha. Zier, jangan khawatir, hari ini kakak laki-lakimu akan membunuh Tan Yun dan membalas dendam untukmu, ucap dari Yuan Feng di dalam hatinya. Pada saat ini, Xia Kuan melirik Tan Yun dengan mencibir, matanya dengan jelas mengatakan, kamu akan mati. Game ketiga dari game pertama adalah Luo Ruo Shui. Game keempat, Sima Lingheng vs Feng Xixi, Jiwa Binatang. Pertandingan kelima, Sima Lingrou vs Su Pingkang. Game keenam, Su Yuxiao dari Jiwa Kuno vs Han Peng, seorang murid penegak hukum. Permainan 7, Yimei Geqin vs Wuhun Yimei Sun Tian. Game ke-8, Dongfang Siki dari Jiwa Suci vs Bai Jianfeng dari Jiwa Kuno. Game ke-9, Fei Xiong vs Ding Yudi dari Divisi Alkemia. Game ke-10, Luo Shengze dari vs Xiao Feng Tao. Game ke-11, Zhuge Ke dari Divisi Jiwa Binatang vs Wang Qinyi dari Divisi Binatang. Pertandingan ke-12, Zhen Mai Feng Qingxin vs Qimai Lurui. Game ke-13, Jin Shaohong dari Divisi Jiwa Binatang vs Huang Changgong dari Divisi 5 Jiwa. Pertandingan ke-14, Qimai Xie Xiong vs Zhou Gonghong dari Divisi Jimat. Pertandingan ke-15, Zhu Junyu Divisi Jimat vs Ma Jiangwan Divisi Jimat. Game ke-16, Jiang Yangcheng dari Divisi Jiwa Kuno vs Divisi Formasi. Pada saat ini, Yuan Feng menatap Tuoba Yingying dan Wu Bing murid inti penegakan hukum, dan berkata dengan suara keras, pedang tidak memiliki mata, dan tidak masalah apakah itu terbunuh atau terluka. Selama duel, begitu Anda kehilangan musuh, Anda hanya bisa mengakui kekalahan jika Anda melarikan diri dari platform tinggi. Sebelum kompetisi dimulai, tetua penegak hukum ini memiliki sesuatu untuk diulangi. Yuan Feng Jun tiba-tiba tampak serius, mengepalkan tinjunya dan mendongak di langit, mengatakan, murid inti, kompetisi besar, diputuskan oleh leluhur ketika dia masih hidup. Murid peringkat pribadi yang masuk 10 besar tidak hanya bisa mendapatkan hadiah yang kaya, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan pedang ilahi. Begitu Anda bisa mendekati pedang ilahi dan dikenali oleh roh pedang ilahi, Anda dapat naik ke langit dalam satu langkah dan menjadi tuan muda sekte dari sekte kami. Di langit, meskipun murid inti sekte kita yang tak terhitung jumlahnya belum dikenali oleh pedang ilahi selama puluhan ribu tahun, itu tidak berarti bahwa tidak akan ada keajaiban. Mungkin, salah satu dari kalian dapat dikenali oleh pedang ilahi, ucap dari Yuan Feng. Setelah jeda, Yuan Feng berkata dengan keras, sekarang, penatua penegak hukum ini telah mengumumkan bahwa putaran pertama game pertama telah resmi dimulai, ucap dari Yuan Feng. Wosh! Prajurit militer kekar dan luar biasa itu menyapu dan menggantung di platform tinggi melingkar putih salju di atas tebing. Kekosongan bergetar, dan prajurit militer itu menatap Tuoba Yingying di puncak gunung dengan niat membunuh. Dengan gerakan tangan kanan, pedang terbang tipe guntur muncul dari udara tipis, menunjuk ke Tuoba Yingying, ayo maju dan bertarung, ucap dari Tuoba Yingying melirik prajurit militer dengan dingin, dan segera, itu berubah menjadi bayangan dan terbang di platform tinggi, terpisah dari murid penegak hukum sejauh ratusan meter, dan saling memandang dari kejauhan. Jutaan murid memandang keduanya, dan berbisik. Siapa yang Anda katakan akan menang?
Apakah itu bahkan perlu dikatakan, harusnya murid penegak hukum. Saya ingat dengan jelas bahwa ketika Wu Bing masih berada di tingkat keempat dari alam jiwa suci, dia tercengang untuk mengalahkan salah satu lawan di tingkat kelima dari alam jiwa suci. Menurut pendapat saya, bahkan jika seni bela diri menghadapi murid kesempurnaan agung dari alam jiwa suci, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Dan Tuo Bai Yingying ini, menggunakan pil obat dan memakan batu roh, dibudidayakan di ranah harta sihir ruang dan waktu, bagaimana dia bisa menjadi lawan seni bela diri, ucap dari para murid. Wu Bing menutup telinga terhadap komentar semua orang, dia memandang Tan Yun di puncak gunung, dan berkata sambil tersenyum, Tan Yun, ku dengar dia sepupumu, ucap dari Wu Bing. Tan Yun meletakkan tangannya di bahunya, terlihat seperti anak yang merendahkan, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Nah, lalu apa, ucap dari Tan Yun. Bagus, Wu Bing menatap Tan Yun, melihat penampilan Tan Yun, dia ingin buru-buru turun dan menghancurkan Tan Yun sampai mati. Nah, lalu apa, ucap dari Tan Yun melirik murid penegak hukum seperti orang bodoh. Wu Bing marah dan berteriak dengan marah, Tan Yun, aku akan mengirim sepupumu ke neraka dulu, dan kemudian kakak laki-lakiku akan mengirimmu ke bawah, dan jangan salahkan saya karena kejam, salahkan Anda karena memiliki sepupu yang selalu mencari masalah, ucap dari Wu Bing. Murid penegak hukum berteriak dengan marah, membubung ke langit, menggantung ratusan kaki di langit, dan kemudian, seluruh tubuhnya melonjak dengan kekuatan guntur seperti ular piton raksasa, dan tiba-tiba, dia memunculkan kekuatan guntur yang sangat kuat, dengan cahaya pedang, itu menebas ke arah Tuo Bai Yingying di bawah. Pedang kekuatan guntur menebas. Di sisi lain, Tuo Bai Yingying tidak bergerak seperti dia bodoh. Ketika cahaya pedang dari kekuatan guntur hendak turun di kepalanya, di mata para murid yang ketakutan, dia melihat bahwa Tuo Bai Yingying bangkit di atas panggung dengan kecepatan yang luar biasa, berubah menjadi busur besar untuk melarikan diri. Segera setelah itu, murid penegak hukum itu tampak seperti hantu, dan berteriak ngeri. Metode macam apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa menggambar busur dan dengan cepat mengubah posisimu saat terbang dengan kecepatan ekstrim, ucap dari Wu Bing. Tuo Bai Yingying muncul di udara, di depan Wu Bing. Kekuatan supernatural klan surgawi, menghancurkan jari dewa, ucap dari Tuo Bai Yingying sedingin es, menjulurkan jari giok seperti kilat, sedikit di dahi Wu Bing. Oh tidak, ucap teriakan Wu Bing. Di mata semua orang yang bingung, Wu Bing mengeluarkan suara ratapan yang sangat tragis, dan jatuh ke kehampaan dengan wajah yang utuh, plop, Wu Bing jatuh di atas platform. Segera, adegan mengejutkan terjadi. Itu adalah tengkorak prajurit yang hancur inci demi inci, tetapi kulit di wajahnya masih utuh. Setelah beberapa saat, kepala Wu Bing itu berubah bentuk, dan 7 lubang berdarah, dan tidak satu pun dari 9 jiwa suci guntur lolos dari pikirannya, dan semuanya musnah dan mati. Dengan satu jari, jiwa suci hilang. Segera, rok Tuo Bai Yingying berkibar, seperti peri berbaju putih jatuh di platform tinggi, tidak ada seorang pun di hadapannya, dia hanya tersenyum pada Tan Yun. Ini adalah tawa yang menghina. Itu juga senyum yang mengundang. Senyum seperti ini sangat familiar bagi Tan Yun. Di masa lalu, ketika Tuo Bai Yingying adalah dewa klan surgawi, setiap kali dia memimpin para dewa untuk membantu Tan Yun menaklukkan dunia, dan dalam proses membantu Tan Yun naik ke Hongmeng Supreme, meskipun dia sering terluka, dia tak terkalahkan setiap saat. Setiap kali dewa-dewa klan surgawi kembali dengan kemenangan, tidak peduli seberapa parah lukanya, dia akan mengungkapkan senyum seperti ini kepada Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa di bawah kekuatan penuhnya, dia tidak takut pada siapapun yang berpartisipasi dalam kompetisi 10 divisi, kecuali Tuo Bai Yingying. Tan Yun bahkan lebih sadar bahwa dengan kekuatan tingkat ketiganya di alam jiwa suci, dia jelas bukan lawan Tuo Bai Yingying di alam tingkat 8. Tidak ada alasan lain, hanya karena dia dulunya dewa klan surgawi, jenderal dan penasihat terkuat di bawah komando Tan Yun, tidak ada. Oleh karena itu, Tan Yun tidak terkejut bahwa Tuo Bai Yingying dari jiwa suci tingkat ke-8 dapat dengan mudah membunuh para prajurit tingkat ke-9. Di Menara Giok, Shen Subing menatap Tuo Bai Yingying, matanya yang indah menunjukkan keterkejutan yang dalam. Hal yang sama berlaku untuk kepala suku lainnya. Sungguh teknik yang misterius, membunuh dengan satu jari, Tantai Xuanzong bertepuk tangan, dan diam-diam berkata, Sepupu Yuner,
Itu tidak mudah, ucap dari Tantai Xuanzong. Pada saat ini, 3 juta murid di puncak jatuh ke keheningan singkat, kemudian semburan seru meledak. Tuoba Yingying sangat tirani, dia membunuh Wu Bing hanya dengan satu gerakan. Ya, luar biasa, sepertinya dia ada di kompetisi ini adalah seekor kuda hitam. Ketika semua murid berdiskusi, semua murid yang berpartisipasi dalam kompetisi menatap Tuoba Yingying di atas panggung, dan mereka terus muncul dalam pikiran mereka, baru saja Tuoba Yingying sedang dalam proses bersembunyi dari pedang untuk yang menyerang, dan semua orang tidak bisa membantu tetapi terlihat serius. Tapi itu hanya serius. Saudara Wuxian, ucap dari Xiaoquan berdiri di puncak gunung, melihat mayat Wu Bing di atas panggung, dan berteriak dengan kesedihan di matanya. Wu Bing dan dia adalah saudara dan saudari, dan ketika dia melihat kematian tragis saudaranya, dia penuh dengan kesedihan dan kemarahan, dan menatap Tuoba Yingying seperti binatang buas yang terperangkap dengan mata berlinang air mata yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Namun, apa yang dilakukan Tuoba Yingying selanjutnya membuat Xiaoquan tersipu. Tuoba Yingying menatap Xiaoquan dengan dingin, giginya terbuka ringan, aku tidak melakukan satu pukulan pun, ucap dari Tuoba Yingying. Setelah berbicara, Tuoba Yingying dengan lembut menginjak mayat Wu Bing itu dan maju selangkah. Bang! Mayat itu segera meledak, berubah menjadi tulang patah dan darah yang terbang di langit. Dia sudah mati, dan kau sangat kejam padanya, ucap dari Xiaoquan meraung dengan suara serak. Jika bukan karena kompetisi, dia benar-benar ingin bergegas dan membunuh Tuoba Yingying. Tuoba Yingying, kamu sombong, Yuan Feng melompat dengan keras di atas gedung batu giok. Ini kompetisi, murid sudah mati, kamu tidak bisa menembak lagi, kamu wanita jahat, ucap dari Yuan Feng. Tuoba Yingying segera ditegur oleh semua murid penegak hukum. Tapi kata-kata Tuoba Yingying selanjutnya membuat Yuan Feng merasa malu. Dia menatap Yuan Feng dan berkata dengan ringan, sebagai penatua penegak hukum, Anda bahkan dapat mengingat aturan kompetisi yang salah, yang benar-benar mengejutkan bagi junior. Jika Anda sudah tua dan pelupa, junior tidak keberatan memberitahu Anda aturannya. Menurut aturan, ketika salah satu dari kedua belah pihak mati, Anda harus menyatakan kontes selesai. Tapi setelah junior mengalahkannya, aku telah menunggu selama 3 napas, dan kamu masih belum mengumumkannya. Junior memiliki mata yang kikuk dan tidak berpikir bahwa Wu Bing itu sudah mati, jadi mengapa tidak menebusnya, ucap dari Tuoba Yingying. Mendengar perkataan Tuoba Yingying, Tantai Xuanzong di atas gedung giok berkata diam-diam, gadis yang berbicara tajam, ucap dari Tantai Xuanzong. Di sisi lain, Yuan Feng sangat marah sehingga wajahnya pucat, tetapi dia harus mengakui bahwa Tuoba Yingying menangkap celah dalam aturan. Tuoba Yingying, kata-katamu yang kuat. Yuan Feng baru saja membuka mulutnya, tetapi Tuoba Yingying menyela dengan ringan, kamu dapat mengatakan bahwa generasi muda itu sombong, atau bahwa generasi muda itu fasih dan licik, tetapi kamu harus melakukannya, akui saja junior tidak melakukan kesalahan, bukan? Junior menyarankan Anda untuk tidak mengatakannya lagi, jika tidak, Anda akan lebih dipermalukan, ucap dari Tuoba Yingying. Kecepatan bicara dan nada hangat Tuoba Yingying tidak diragukan lagi menamparkan publik dengan keras. Sebuah tamparan di wajah Jun Yuan Feng. Setelah berbicara, Tuoba Yingying terbang ke samping Tan Yun dan mengabaikan Yuan Feng. Yuan Feng kehabisan napas dan berteriak keras, putaran pertama pertarungan kedua kompetisi dimulai, ucap dari Yuan Feng. Begitu dia selesai berbicara, para murid penegak hukum berteriak, kakak, bunuh dia, untuk Zhao Shengzi, putra suci Yuan. Kakak tertua bunuh dia, ucap dari paya murid penegak hukum. Xiaoquan mengangkat tangan kirinya sedikit. Segera, para murid penegak hukum menjadi diam, dia melirik murid-murid penegak hukum dan berkata dengan tegas, jangan khawatir, aku akan melakukannya, aku tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri, ucap dari Xiaoquan. Suara Xiaoquan jatuh begitu saja, dan suara acuh tak acuh Tan Yun datang dari sampingnya, jangan khawatir, saya Tan Yun tidak akan khawatir, dan tidak akan lari untuk hidupku dan mengaku kalah, hidup saya di atas panggung, menunggu Anda untuk mengambilnya, ucap dari Tan Yun. Tan Yun mengambil langkah perlahan, melintasi kekosongan 3000 kaki, dan muncul di platform tinggi, terbang ke tepi platform tinggi. Adegan ini membuat murid penegak hukum mengejek.
Hahaha, Tan Yun, kenapa kamu lari sejauh ini? Bukankah kamu hanya ingin melarikan diri dari platform tinggi ketika kakak senior kita melompat di platform tinggi? Hidup Anda dan mengaku kalah, tetapi sekarang Anda melarikan diri ke tepi 30.000 kaki, Anda siap untuk lari untuk hidup Anda kapan saja, apakah Anda tidak menamparkan wajah Anda sendiri, ucap dari para murid. Ketika murid-murid tertawa, Tantai Xuanzong dan para pemimpin di platform tinggi juga bingung, tidak tahu apa yang dilakukan Tan Yun. 10 kepala divisi, dan Tantai Xuanzong, masih memiliki pemahaman tentang temperamen Tan Yun. Mereka merasa bahwa Tan Yun bukan tipe orang yang bersumpah untuk melawan Xia Kuan beberapa saat sebelumnya, tetapi saat berikutnya, dia melarikan diri untuk hidupnya. Namun, setelah memikirkannya, para pejabat tinggi tidak dapat memahami apa niat Tan Yun. Di puncak gunung, Mu Mengyi dan Zhong Wu Xiao berpegangan tangan dan menatap Tan Yun, dengan kekhawatiran yang mendalam di mata mereka. Dalam hati mereka, tidak masalah jika pria mereka menang atau tidak, yang penting dia bisa bertahan. Di puncak gunung, Xia Kuan menutup matanya dan berbisik pada dirinya sendiri, Zhao Shengzi, Yuan Shengzi, selama Tan Yun tidak melarikan diri dari platform tinggi dan mengaku kalah, aku pasti akan membalaskan dendammu, ucap dari Xia Kuan. Setelah mengatakan ini, Xia Kuan tiba-tiba membuka matanya, meraung dengan marah, Tan Yun, jika kamu seorang pria, jangan lari, ucap dari Xia Kuan. Wosh! Xia Kuan meledak dengan kekuatan ruang, mendistorsi kekosongan dengan cepat, naik dari puncak-puncak, berubah menjadi bayangan, dan kecepatannya sangat cepat, bergegas menuju Tan Yun di tepi platform tinggi yang berlawanan. Jelas, dia ingin membunuh Tan Yun secepat mungkin, tanpa memberi Tan Yun waktu untuk melarikan diri dari kekuasaan. Bas! Kehampaan bergetar. Dalam sekejap mata, Xia Kuan telah terbang melintasi kekosongan 10.000 kaki. Dia percaya bahwa dia hanya perlu memberinya setengah napas, dan kemudian dia bisa terbang melintasi kehampaan 20.000 kaki dan hancurkan Tan Yun sampai mati. Pada saat ini, ketika kebanyakan orang berpikir bahwa Tan Yun akan mundur tanpa perlawanan, apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan hati semua orang. Tuhan, bagaimana Tan Yun melakukannya? Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin, ucap dari para murid. Hati-hati, ucap dari Yuan Feng berteriak tajam. Di hadapan semua orang, ketika Tan Yun menemukan bahwa Xia Kuan masih berjarak 20.000 meter darinya, sebuah cibiran mencibir di sudut mulutnya, dan dia melakukan langkah ilahi Hongmeng, segera, dia menghilang dari tepi platform tinggi. Saat berikutnya, dia mengangkat lengan kanannya dan melintasi jarak 20.000 meter, muncul di samping Xia Kuan yang tak berdaya. Matilah untukku, ucap dari Tan Yun. Tan Yun melintas melewati Xia Kuan dengan raungan amarah, dan lengan kanannya menghantam tenggorokan Xia Kuan. Pada saat ini, tidak ada yang menyangka bahwa Tan Yun dapat melewati 20.000 kaki kekosongan dalam sekejap, dan Xia Kuan bahkan lebih tidak menduga. Bang! Terdengar suara keras, disertai omelan Tan Yun yang tertekan dan marah, tapi lihat, saat Tan Yun memukul leher Xia Kuan dengan tangan kanannya, tubuh Xia Kuan dengan cepat berubah menjadi tipe defensif, baju besi hitam, lengan kanan Tan Yun mengenai pelindung leher Xia Kuan, segera, tirai tipis muncul dari baju besi hitam, dan Xia Kuan memuntahkan darah, dan dihempaskan ke udara sejauh ribuan kaki. Pada saat ini, Tan Yun berdiri di atas kehampaan, menggoyangkan lengan kanannya yang sakit, dan menatap Xia Kuan dengan senyuman yang bukan senyuman. Sekarang Tan Yun tahu bahwa jika dia ingin menjadi yang nomor satu, dia pasti akan melalui serangkaian pertempuran. Selain itu, Tan Yun tahu bahwa puncak api Hongmeng urutan keempat dan api es Dacheng Hongmeng urutan keempat, sekarang menghadapi lawan dari jiwa suci tingkat 9 dan kesempurnaan besar, itu hanya bisa hambar. Hanya dia dan Tuoba Yingying yang dapat mengambil tempat pertama dan kedua, setelah Tan Yun mendapatkan hadiah atribut api es dan api, dan kemudian menelan api Hongmeng dan api Hongmeng untuk memasuki urutan kelima, maka kedua api Hongmeng dapat menjadi bantuan besar dalam menghancurkan musuh. Pada saat ini, Xia Kuan tidak peduli untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap Tan Yun dengan ketakutan yang tersisa. Dia tahu bahwa jika dia tidak memiliki baju besi yang ditinggikan untuk melindungi tubuhnya, Tan Yun tidak akan sesederhana menyakiti dirinya sendiri, dan dia akan mati. Setelah jantungnya berdebar kencang, Xia Kuan tertawa terbahak-bahak, Tan Yun,
Tan Yun, jika saya tidak memiliki baju besi untuk melindungi tubuh saya akan mengikuti jalan Anda sekarang dan diserang sampai mati oleh Anda. Apakah Anda punya baju besi untuk melindungi tubuhmu? Hahaha. Sekarang, di bawah penjagaanku, kamu tidak bisa berpikir untuk menyerangku untuk kedua kalinya, ucap dari Xia Kuan. Setelah dia selesai berbicara, dia dipotong oleh cibiran Tan Yun, tapi sekarang, kamu masih akan mati. Hongmeng membunuh seni pedang ilahi, ucap dari Tan Yun. Bibir Tan Yun bergerak diam-diam, dan tiba-tiba, di mata semua orang, termasuk Master Sekte Tantai Xuanzong, Shen Subing, Feng Qingcheng, di mata orang-orang tingkat tinggi yang terkejut, mereka merasakan napas Tan Yun, dan mereka naik dengan mantap. Tingkat ketiga, ke tingkat keempat dari alam jiwa suci, tingkat kelima, tingkat keenam. Dengan cepat menembus tingkat ke-8, dan tidak berhenti sampai tingkat ke-9 dari tahap jiwa suci. Semua orang, termasuk Xia Kuan, ingat dengan jelas bahwa 5,5 tahun yang lalu, ketika Tan Yun berjuang melawan ribuan nyawa di tahap kehancuran, Tan Yun yang berada di tingkat keempat alam jiwa ilahi waktu itu, juga menggunakan miliknya, aura setelah auranya melonjak liar. Membunuh semua orang dengan semacam trik pedang. Pada saat ini, meskipun Xia Kuan, Tantai Xuanzong dan yang lainnya tahu bahwa aura Tan Yun akan meroket ketika dia benar-benar menunjukkan kekuatannya, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun, yang berada di tingkat ketiga dari alam jiwa suci, akan meningkatkan napasnya ke tingkat ke-9 dari alam jiwa suci. Hanya Tan Yun yang tahu bahwa jiwanya sekuat alam jiwa suci tingkat ke-9, oleh karena itu, ketika dia menggunakan seni pedang pembantaian Hongmeng, wilayahnya akan meroket. Bagaimana dengan aura tingkat 9 dari alam jiwa suci? Aku khawatir Xia Kuan tidak bisa melakukannya. Xia Kuan, yang mengenakan baju besi hitam, mengguncang tubuhnya dan meraung marah. Murid, jangan gegabah, jangan menahan diri, ucap dari Yuan Feng mengingatkan dengan sungguh-sungguh pada bangunan batu giok. Murid patuh, setelah Xia Kuan menjawab, dia memegang pedang di tangan kanannya, dan tangan kirinya, berubah menjadi garis-garis misterius dari dadanya. Setelah lintasan, dia tiba-tiba membentuk segel dan meraung, teknik penjara ruang 9 naga, ucap dari Xia Kuan. Om, kekosongan terdistorsi, angin bersiul di kehampaan yang luas, dan kehampaan ditutupi dengan retakan hitam pekat seperti jaring laba-laba. Kemudian, disertai dengan auman naga yang sepertinya berasal dari zaman kuno, seekor naga raksasa transparan dengan ketebalan 10 kaki dan 1000 kaki dipadatkan oleh kekuatan ruang yang dibor keluar dari kepala Xia Kuan. Kekuatan naga luar angkasa, saat berlayar, potongan-potongan kekosongan runtuh satu demi satu, dan momentumnya sangat menakutkan. Dalam sekejap, 8 naga meraung, dan 8 naga luar angkasa raksasa muncul dari tubuh Xia Kuan. 9 naga ruang angkasa raksasa, mengaum di langit, bergegas menuju Tan Yun, tubuh besar itu menghancurkan kekosongan, dan kekosongan di atas platform tinggi seperti cermin raksasa yang meledakkan 9 retakan gelap besar. Sebelum naga luar angkasa bergegas di depan Tan Yun merasakan kekuatan kurungan yang tak terlihat, seperti gelombang tak terlihat yang tertindas. Pada saat yang sama, Xia Kuan memegang pedang di tangan kanannya dan menembak ke langit dengan senyum menyeringai. Dengan sinar pedang menyilaukan yang panjangnya beberapa ratus meter, dia menukik dan menyerang Tan Yun. Kakak senior kami telah memadatkan 9 naga luar angkasa raksasa, dan telah mengembangkan teknik penjara 9 naga secara ekstrim. Tan Yun tidak bisa bergerak, hanya untuk dibantai. Tan Yun mati kali ini, ucap dari para murid penegak hukum. Mendengar suara para murid penegak hukum, ekspresi Tantai Xuanzong dan Shen Subing sungguh-sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Di puncak gunung, Tuoba Yingying memandang Zhongwu Xiao dan Mu Mengyi yang tampak cemas, dan berkata dengan suara seperti nyamuk, kedua saudara ipar tidak perlu khawatir, saya percaya pada saudara laki-laki saya, jika dia ingin kalah, Xia Kuan masih tidak bisa mengalahkannya, ucap dari Tuoba Yingyinfe. Hahaha, Tan Yun, kamu mati, ucap dari Xia Kuan. Di langit, Xia Kuan yang menukik ke arah Tan Yun dengan sinar pedang terang setinggi ratusan kaki di langit, tertawa penuh kemenangan. Hentikan perjuangan yang sia-sia, ucap dari Tan Yun. Tan Yun berdiri di udara, membalik tangan kanannya, dan pedang terbang ungu muncul di tangannya. Menghadap ke Xia Kuan, dia tersenyum, dan tiba-tiba, kekuatan emas seperti ular piton emas keluar dari tubuhnya.
Segera, kekuatan kayu hijau tua, kekuatan air biru tua, kekuatan api merah, kekuatan tanah coklat, dan kekuatan angin, kekuatan guntur, dan kekuatan 9 atribut warna-warni, mengalir ke pedang terbang Xiaozi di tangan Tan Yun. Pada saat ini, 9 naga luar angkasa, dengan potongan-potongan kekosongan yang retak, telah bergegas menuju Tan Yun. Pada saat yang sama, cahaya pedang yang menebas dari langit hendak melahap Tan Yun. Pada saat kritis, Tan Yun berteriak, 9 vena membunuh abadi, ucap dari Tan Yun. Dalam kehampaan, Tan Yun menusuk 9 naga ruang angkasa yang datang melalui kekosongan, dan berputar dengan pedangnya di udara. Segera, 9.000 cahaya pedang menyilaukan dari 9 atribut sebesar 1.000 kaki meletus dari pedang terbang ungu, dan kekosongan dalam radius lebih dari 10.000 kaki mulai runtuh sepotong demi sepotong. Om, 9 cahaya pedang yang menyilaukan dari 9 jalur dan 9 atribut yang mengandung aura menakutkan, dengan kekuatan yang tak tertandingi, menebas tubuh 9 naga luar angkasa. Boom, boom. Segera, dengan 9 suara keras yang mengguncang langit dan bumi, 9 pedang dan 9 naga ruang angkasa menghancurkan yang tak terlihat bersama-sama. 9 kelompok Yue meletus, dan kecepatan cahaya menyapu ke puncak-puncak, menelan 1.000 murid alam jiwa di dekat tebing. Puff! Ribuan murid di alam jiwa, di tengah-tengah kekuatan yang tersisa, seperti perahu di gelombang mengerikan, memuntahkan darah, diledakkan ratusan kaki, dan jatuh ke puncak-puncak tanpa kekuatan untuk melawan. Untungnya, cederanya tidak serius. Melihat pemandangan ini, puluhan ribu murid di dekat puncak semuanya mundur. Pada saat ini, tidak ada yang peduli dengan murid yang terluka, karena semua orang menahan napas dan menatap Tan Yun melawan murid penegak hukum pertama yang kuat. Di langit di atas platform tinggi, ketika teknik penjara ruang 9 naga rusak, Tan Yun merasa bahwa kekuatan pengekangan ruang telah hilang. Dia buru-buru menembak ke langit untuk menghindari ilmu pedang yang sombong setinggi ratusan kaki. Langkah ilahi Hongmeng, ucap Tan Yun. Tan Yun balas menembak, dadanya hampir melawan cahaya pedang, dan dia menghindarinya dengan berbahaya dan berbahaya. Bang! Dalam suara keras yang tumpul, seluruh platform setinggi 30.000 meter persegi bergetar, tetapi cahaya pedanglah yang menyerang Tan Yun dan menghancurkannya di peron. Tan Yun, kamu benar-benar mematahkan teknik kurunganku, ucap dari Xia Kuan. Jeritan Xia Kuan yang luar biasa terputus oleh suara ketidakpedulian yang bergema di langit. Kamu ingin membunuhku, kamu sangat naif, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun melangkah ke dalam kehampaan, berburu dengan jubah putih, rambutnya yang acak-acakan menutupi matanya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan niat membunuh di matanya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.